Ayo temui Arnold, dan hari ini dia bekerja sebagai pengantar barang. Ayo lebih cepat Arnold, sebelum kebabnya jadi dingin. Ingatlah untuk selalu tersenyum agar kamu mendapatkan tip. Ternyata di sini benar-benar menarik. Menurutku mereka adalah pembuat jam. Sepertinya kamu akan dapat tip yang besar. Tunggu dulu, apa itu? Arnold, menurut perasaanku, kamu sedang berada dalam masalah yang sangat serius. Aku benar, Arnold. Ini sangat buruk. Orang-orang itu bukan pembuat jam. Mereka adalah teroris. Karena kamu mengantar makanan pada teroris, sekarang kamu bagian dari mereka. Dan kamu dikirim ke tempat yang tidak pernah ada orang yang bisa kabur. Yaitu penjara Guantanamo. Arnold, apa kamu mendengarku? Tidak ada yang pernah berhasil lolos dari sini. Tidak ada yang berani mencobanya, karena itu tidaklah mungkin. Dan jika ada yang berani mencoba melarikan diri, dia harus temukan cara untuk melewati pintu besi setebal 20 cm. Menyusuri labirin koridor tidak berujung dengan kamera pengintai. Melawan anjing penjaga yang ganas. Lolos dari 5 pagar listrik tegangan super tinggi setinggi 1 meter. Melalui kawat berduri setajam silet. Dan melewati puluhan penjaga di setiap sektornya. Saat ini, 40 penjahat paling berbahaya di dunia ditahan di penjara ini. Dan kamu sudah ada di dalam daftarnya. Selamat ya Arnold. Meskipun begitu, kamu dilarang untuk berbicara dengan mereka. Lagi pula, setiap narapidana berada di dalam sel isolasi ketat 24 jam sehari. Ngomong-ngomong soal waktu, ini adalah waktunya makan siang. Sekarang mari kita lihat menu hari ini. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Mereka hanya punya satu hidangan penjara spesial, sesuatu yang disebut Nutralove. Nutralove adalah makanan hukuman penjara yang terbuat dari sisa makanan, tanpa sedikit pun ada garam ataupun juga bumbu. Astaga, itu membuatku ingin muntah. Entah apa kamu sanggup untuk memakannya, Arnold. Jadi, kamu tidak mau memakannya, kamu sekarang memutuskan untuk mogok makan sebagai tanda protes. Oh, dan lihatlah, itu imut sekali. Kamu membuat teman boneka kecil dari roti untuk menemanimu. Bagus sekali, Arnold. Tapi menurutku kamu agak berlebihan soal makanannya. Aku benar-benar lupa memberitahukanmu, tapi Guantanamo bukanlah tempat di mana hak asasi manusia mendapat perhatian penuh. Jadi, kalau ada narapidana yang mogok makan, dia dicekok paksa makan dengan selang yang dimasukkan ke atas salah satu lubang hidungnya. Oke, jadi rencana ini tidak selalu berhasil. Tapi jangan berpikir kalau ini sudah berakhir, Arnold. Karena berbagai macam penyiksaan akan menantimu. Air, dingin, musik, dan penyiksaan dengan listrik. Semuanya juga dilakukan di Guantanamo. Dan yang paling menarik di sini adalah kurangnya tidur. Setelah beberapa hari mengalami penyiksaan, fungsi otak dan juga fungsi ototmu melemah. Proses berpikir melambat. Dan egomu kini bisa dengan mudah dipatahkan setelah seminggu karena kurang tidur. Kamu mulai berhalusinasi. Dan akibatnya... Arnold. Hei, kau orang malang, mau dengar nasihatku? Tetaplah tenang. Semakin dalam kau bernapas, semakin banyak kau habiskan oksigen. Yang sekarang hanya cukup untuk 1-2 jam lagi. Cobalah bernapas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Ini akan bantu kau memperpanjang hidup, walau kau tidak dibutuhkan siapapun. Sangat mudah untuk membuka tutup peti mati yang murah. Orang jelek sepertimu akan dimakamkan di peti mati seperti ini. Ingat yang diajarkan PM kepadamu. Nah, atau ambil keling jari yang dimasukkan temanmu ke dalam peti mati dan pukul bagian tengahnya. Tutupi wajahmu dengan pakaian agar tanah tidak menghalangi saluran udara. Dan singkirkanlah tanah di sekitarmu. Saat tempat di dalam peti mati penuh, cobalah untuk duduk. Jadi kau berhasil. Wow, kami tidak menyangka kau bisa lakukan seperti orang tuamu. Sekarang, coba merangkak ke atas menggeliat seperti cacing. Arnold, kau berhasil keluar? Luar biasa. Aku harap tidak ada yang berpikir bahwa kau adalah zombie. Oh astaga, Arnold. Semua ini hanya untuk sekardus donat? Oh, kau kurang ajar. Ya, jangan khawatir. Hari ini kau akan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan yang sangat baik. Seluruh planet ini terinfeksi virus diare dari Tiongkok. Tapi aku membuat darahmu menjadi satu-satunya vaksin yang ada. Ada 7 miliar orang di dunia, dan semua orang sedang memburumu.
195 negara telah memposting fotomu di semua media. Kau ada di semua database kepolisian. Dan bukan hanya polisi di seluruh dunia, tapi semua pasukan khusus terbaik di dunia akan mengejarmu. MI6, intelijen Inggris yang telah bekerja sepanjang waktu selama 100 tahun berturut-turut. ISI, ini adalah badan intelijen antar departemen Pakistan dengan jumlah terbesar di dunia, 10.000 agen. CIA, awas Ernie, mereka suka menyiksa orang. Badan Intelijen Kanada dengan anggaran pencarian lebih dari 507 juta dolar Amerika. Apa kau yakin bisa bersembunyi dari mereka? Karena kau ada di setiap ponsel dalam media sosial. Kau menjadi lebih populer daripada Greta Thunberg. Aku yakin dia iri padamu sekarang. Bagaimanapun, kau dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Berikan saja mereka darahmu sampai tetes terakhir. Pasukan khusus elit dari semua negara sudah datang untuk menangkapmu. Angkatan Laut Amerika Serikat, pasukan Gendarmerie Nasional Perancis, pasukan macan tutul salju Cina. Tapi tentu saja, bahkan seorang anak sekolah dapat menangkapmu. Big Brother sedang mengawasimu. Di kota New York saja, ada sekitar 20.000 kamera pengintai. Mereka mengambil foto, membandingkan jarak antara fitur utama pada wajah, hidung, mata, mulut, sehingga data diubah menjadi kode numerik seseorang, cetakan wajah, dan diverifikasi dengan database. Tangkap ini, kacamata ini, dengan LED inframerah di dalamnya, akan membantu menyembunyikan wajahmu dari kamera. Bagi mereka, wajahmu akan terlihat seperti titik buta yang bercahaya. Tunggu sebentar, kau lupa baterainya. Ini tidak cukup. Kau membutuhkan penyamaran. Merupakan ide yang buruk makan donat sebanyak ini. Mereka memprovokasi akumulasi gas yang berlebihan. Cepat lepaskan anginnya. Kau terlihat bagus, tapi anjing pelacak akan menemukanmu dengan bau asam butiran, yaitu komponen aroma keringatmu. Tidak akan membantu bahwa hanya 1 gram keringat saja sudah cukup bagi anjing untuk mencium aromamu di atap gedung 10 lantai itu. Atau pada kedalaman 15 kaki di bawah tanah tertutup beton. Di Amerika Serikat saja, ada hampir 7 juta drone. Berhenti melambaikan tangan dan ambil senjata khusus ini untuk melawan drone. Pistol ini menembakkan aliran besar emisi elektromagnetik, jadi kau tidak perlu membidik. Aliran interferensi cukup untuk menutupi drone, dan kemudian akan kehilangan kontak dengan pangkalannya dan kehilangan kendali. Apa-apaan kau ini? Masuklah di kerumunan. Dasar kau bodoh. Nah, kalian harus berciuman. Ups, kita ada sedikit masalah. Arnold, jangan takut. Tapi kau terkubur hidup-hidup. Sama seperti Rodrigo Cortez. Berhentilah berteriak. Berteriak meningkatkan kepanikan, detak jantung, dan juga jumlah udara yang kau gunakan. Dan kau punya waktu maksimal 2 jam untuk bernapas di peti matimu sampai kau kehabisan oksigen. Arnold, ponselmu. Kau hanya terkubur 2 meter. Hooray! Ternyata ada sinyal. Hubungi orang tersayang. Mereka akan menyelamatkanmu. Tapi belum tentu, karena bagi mereka kau sudah mati. Mereka mungkin akan mengira teleponmu adalah lelucon bodoh. Coba sambungkan ke internet. Postinganmu pasti akan terlihat. Tapi setelah mereka nge-like kucing memakai baju lucu, postingan baru Ariana Grande, dan kentang yang berbentuk lucu. Aku punya ide. Postingan geotag akan mendapatkan 79% lebih banyak efek. Dan postingan yang mengatakan bahwa minyak bumi ditemukan 100% akan menarik perhatian Donald Trump. Dalam situasi kritis, naluri binatang seseorang akan terbangun. Ya, aku berharap itu akan terbangun di dalam dirimu. Arnold, saat kekurangan oksigen, orang sering mengalami halusinasi. Tanyakan Google apa yang harus dilakukan. Jangan tancapkan paku dalam hidupmu seperti tutup peti mati. Keluarlah dari zona nyamanmu. Tidak ada cara lain. Oh, Kill Bill 2. Lakukan seperti Uma Thurman. Kau perlu melubangi tutup petinya. Tetaplah kuat. Kumpulkan semua kemarahanmu seperti Naruto dan... apakah itu sakit? Kau harus membuka paksa tutupnya. Lihat apa yang kau miliki di sakumu. Arnold, apa itu?
Oh, yang benar saja. Kau bahkan tidak membutuhkannya di luar peti mati. Ini akan berhasil. Menerobos, memukul. Seperti kau melarikan diri dari fasis. Atau juga dari lagu-lagu sedih Billie Eilish. Kau berhasil. Sekarang kau harus memasukkan tanah ke dalam peti mati untuk memberikan jalan keluar untukmu. Kau harus mengangkat kemejamu dan diikatkan di kepalamu. Supaya kau tidak mati lemas karena tanah yang berjatuhan di kepalamu. Arnold! 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 Bangun! Halusinasi lagi, jauh lebih mudah bagi seseorang untuk keluar dari kedalaman jika sama atau kurang dari tinggi badan mereka. Tapi karena kedalamannya 2 meter, kau harus mencoba merangkak ke atas seperti cacing. Arnold, kau berhasil! Selamat, ternyata kau masih hidup. Kau membuat kami takut. Jangan mati seperti itu lagi. Selamat ya Arnold, kau baru saja menjadi sukarelawan untuk tes kulit anti peluru. Wow! Kau masih hidup, Superman? Jadi, tes ini berhasil. Hei Arnie, orang-orang ini tampaknya cukup senang dengan hasilnya, tapi mereka ingin meningkatkan percobaannya. Peluncur granat menembakkan granat dari larasnya dengan kecepatan 120 meter per detik dan bisa menembus baju besi baja setebal 50 cm. Sekarang kita membutuhkan sesuatu yang lebih serius. Misalnya, kulit yang terbuat dari fluorin. Ini adalah bahan terkuat yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, sebuah elektrop karbon. Dan bahan ini 200 kali lebih kuat dari baja terkuat. Selamat ya Arnie, kulitmu yang penuh dengan minyak bisa menahan granat yang didorong oleh roket. Yang tentu saja tidak ada jaminan soal otakmu. Gelombang kejut mengubahnya menjadi jelly yang bergoyang-goyang. Tapi untungnya, kau berada di laboratorium yang sangat rahasia. Itu benar Arnold, saat yang tepat untuk kabur. Lagi pula sekarang senjata otomatis tidak bisa melukaimu. Bahkan kau tidak bisa dicekik. Dan bahkan tertabrak mobil pun tidak akan menyakitimu. Tapi kekuatanmu Arnie, si pengecut kecil, tidak berubah sedikit pun. Tapi sebaliknya, seperti yang terlihat, sekarang kau memiliki mental baja. Tapi masalahnya Arnold, sekarang kau harus sembunyi selamanya. Agar tidak ada yang tahu bahwa kau punya kulit super. Tunggu, apa? Aku mengerti Arnie, kau akan melakukan apa saja agar disukai. Ya, terserah saja. Intinya, tolong pastikan sifat keras kepalamu tidak akan menggulungmu. Bahkan Superman pun memiliki kelemahan. Apa kau benar-benar yakin tidak ada senjata yang bisa menembus kulitmu? Pesulap Harry Houdini keluar dari kubur hidup-hidup dengan tangan terikat. Tampaknya kau paham apa yang aku maksud, Arnie. Hari ini kita akan menguburmu hidup-hidup untuk ketiga kalinya. Dan karena orang-orang telah melihatmu melakukan trik ini beberapa kali, kali ini kau akan melakukannya dengan cara yang spesial. Kami akan memborgolmu dan peti matinya akan terbuat dari logam. Oke Arnie, sobat siap? Masuklah. Selama penguburan sebelumnya, kau telah mempelajari aturan terpenting. Kau perlu bernapas dengan tenang dan dalam untuk menghemat oksigenmu. Oke, sekarang berhenti bersikap tenang. Kita harus cepat lepas borgolnya. Sederhana saja. Yang perlu kau lakukan hanyalah mematahkan satu jari di masing-masing tangan agar kau bisa meloloskan borgolnya. Oh, sudah jangan cengeng Arnie. Kau masih punya 2 jari tersisa. Gunakan ikat pinggang atau arlojimu untuk mencoba membuka tutupnya. Peti mati logam memiliki titik lemah di sepanjang tepinya. Sudahlah Arnie, aku bercanda. Kau tidak mungkin merusak logamnya, bodoh. Ada 2 meter tanah di atasmu yang menekan dengan massa hampir 2,5 ton. Jadi, pemakaman ketiga ini mungkin akan menjadi yang terakhir untukmu. Arnie? Arnie? Arnie, kau di mana? Oh, dasar anak sialan. Ya, kau benar-benar Arnie Houdini. Dengan cara yang sama, Harry Houdini memanjat melalui kompartemen rahasia di dinding samping peti mati dan masuk ke dalam terowongan. Dan kemudian melalui lubang di kuburan dia menjatuhkan peti mati dari atas dan menutupi dirinya dengan lapisan tanah setinggi 0,5 meter. Tapi, di mana palkanya Arnie? Kejutan! Kau sadar bahwa aku tidak akan membiarkanmu keluar begitu mudah, bukan? Berenanglah Arnold sebelum betonnya mengeras. Oh iya, aku lupa memberitahukanmu. Solusi konkretnya saat berinteraksi dengan air membentuk molekul alkalin dan karena ada banyak kelembapan di kulitmu, maka, itu akan terasa sakit. Selamat Arnold, kau berhasil. Kau berhasil menarik perhatian pada diri sendiri. Bersenang-senang dalam kemuliaan. Jangan bergerak, sepertinya itu seekor ular taipan pedalaman. Hei bodoh!
Itu adalah ular darat paling berbisa di bumi. Bisa ular taipan 180 kali lebih beracun dibanding kobra. Satu tetes bisa seukuran kepala jarum bisa membunuh 1000 tikus. Dan 44 mg racun ini yang dikeluarkan si ular dalam sekali gigit bisa membunuh lebih dari 100 Arnold. Lari pun sia-sia. Ular taipan tidak akan pergi setelah gigitan pertama seperti ular lain, tapi terus melakukan serangkaian serangan super presisi secepat kilat untuk menghabisi korbannya. Taring sepanjang 13 mm ini menyuntikkan hemotoksin yang kuat ke dalam darah yang mencegahnya membeku. Ini mengakibatkan pendarahan dalam. Tubuhmu kehilangan kendali. Anggota tubuh tidak bisa dikendalikan. Bernapas menjadi sulit. Dan setelah itu, terjadilah kejang. Oh, jangan khawatir Arnold, itu bukan darah. Itu adalah urin. Sel-sel ototmu mulai larut dan juga keluar, tepatnya melalui ginjal. Karena itu, urinmu jadi berwarna merah. Kalau kau tidak mendapatkan antidot dalam waktu 30 menit, maka dalam 8 jam ke depan, selama sisa hidupmu yang tidak berharga itu, kau akan merasakan sakit luar biasa yang akan membuatmu memohon untuk dihabisi lebih cepat. Simulasi bagian pertama sudah selesai. Dan satu tarikan napas lagi. Bagus, ternyata kau sudah menghirup tepat 2,5 gram merkuri. Kau bisa temukan sebanyak itu dalam 2 termometer merkuri jika kau hirup uap merkurinya ketika menarik napas, seperti yang kau lakukan sekarang. Atau jika kau isi sebuah ruangan kecil dengan termometer lalu diinjak-injak hingga hancur, itu akan butuh waktu sekitar 1 jam dan 250.000 termometer untuk menghirup dosis merkuri yang sama, lalu mati. Ini juga merkuri, bodoh. Jika kau minum segelas merkuri biasa, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kau mungkin akan mengalami sakit perut parah dan diare. Tapi jika merkurinya terfragmentasi dengan baik, kau akan mati kesakitan. Ketika tertelan, tetesan kecil membentuk garam larut yang berbahaya. Suhu tubuhmu naik mencapai 40 derajat Celcius. Kau mulai menggigil, lalu dada dan perutmu mulai terasa sangat sakit. Juga jangan lupa adanya air liur yang ekstrim. Setelah itu muntah serta diare di dalamnya. Jika tidak segera mempompa perutmu, kematian akan terjadi setelah 10 hingga 30 hari yang akan sangat menyakitkan. Simulasi bagian yang kedua. Entah bagaimana ada virus yang menyelinap. Jangan bergerak, Arnold. Jangan bergerak. Ups. Selamat untukmu, Arnold. Kamu sekarang berada di gurun pasir Dusty Lut di Iran. Ini adalah tempat terpanas di planet ini. Jika aku jadi kamu, aku akan mulai menghemat cairan. Ada 3 juta kelenjar keringat dalam tubuh manusia. Jadi, kamu akan kehilangan hingga 3 liter cairan per jam. Dan semua garam dalam tubuhmu akan dikeluarkan dari cairan. Dan ini akan menyebabkan kejang pada anggota tubuhmu. Arnold, jangan melompat ke sana. Itu hanya fata morgana. Aku kira terkadang kebodohanmu itu ada manfaatnya juga. Oke, jadi sekarang kamu akan kedinginan. Mari cari tahu di mana dirimu berada. Ini bukan situasi yang terbaik, sobat. Kamu berada di desa Omiakon, Yakutia di Rusia. Dan ini adalah tempat terdingin di bumi. Tepatnya suhu minus 71,2 derajat Celcius tercatat di sini. Astaga, menurut dari statistik, per tahunnya 140 orang meninggal di sini karena hipotermia. Ayolah Arnold, bergerak! Suhu tubuh manusia adalah 36,6 derajat Celcius. Di cuaca seperti ini, suhu tubuh akan turun. Dan bagaimana bisa? Tubuhmu akan berusaha menghangatkan diri dan itu dilakukan dengan menggigil. Kemudian ingatanmu akan mulai hilang. Dan selanjutnya, pikiranmu. Walaupun untukmu Arnold itu biasa terjadi padamu, hal ini akan diikuti oleh rasa hangat yang palsu. Arnold, sobat, kamu harus mulai mengentakkan kakimu atau kematian akan menjemputmu. Ayo Arnold, kamu pasti bisa. Kerja bagus, sobat. Kemana dia pergi? Sedang mandi ya? Bayangkan jika ada gelombang menerjangmu bukan di kamar mandi, tapi di laut. Laut hitam sebenarnya seperti sebuah bak mandi besar. Luasnya hanya seukuran 340.000 mil kubik. Dibutuhkan sekitar 243 juta tahun untuk mengisinya. Pergerakan lempeng tektonik yang tiba-tiba bisa menimbulkan gelombang. Dasar laut menjadi naik beberapa meter, sehingga menciptakan gelombang tsunami yang mematikan.
Kita sekarang berada di Portugal. Gelombang tertinggi di dunia terbentuk di sini. Mirip seekor cheetah tapi di dunia gelombang. Karena kecepatannya sudah mencapai 60 mil per jam. Seorang peselancar Hawaii berselancar di atas gelombang setinggi 79 kaki di sini. Karena itu dia masuk ke dalam Guinness Book of Record. Pernahkah kau mendengar tentang gelombang pembunuh? Ini adalah gelombang tunggal setinggi sekitar 80 hingga 100 kaki yang tidak dapat dilihat bahkan dari kapal. Gelombang ini bisa muncul tiba-tiba dan tidak terlihat. Oleh karena itu, sangat sedikit waktu untuk menyelamatkan awak kapal. Gelombang pembunuh dapat menenggelamkan kapal hanya dalam satu hantaman. Bahkan Conor McGregor akan iri dengan hantaman seperti itu. Gelombang terbesar yang pernah tercatat terbentuk pada tahun 1958 di Teluk Lituya di Alaska. Gelombang mencapai ketinggian 100 kaki dan menutupi pegunungan yang mendekati teluk. Akibatnya, semua vegetasi hingga ketinggian 1.700 kaki di atas permukaan laut hancur. Dan ini adalah ketinggian yang sama dengan 5,5 patung Liberty. Di pantai, alam akan mengisyaratkan akan datangnya tsunami. Hewan merasakan bencana datang dan mulai buru-buru ke suatu tempat atau berperilaku aneh. Burung membentuk kawanan dan terbang menjauh. Jika di darat, naik mobil, naik sepeda, lari. Minta bantuan King Kong untuk memberikanmu tumpangan. Disarankan untuk mencapai ketinggian 120 kaki di atas permukaan laut. Arnold, lebih baik kau pergi ke lantai teratas gedung Empire State. Ketinggian gedung pencakar langit tersebut adalah 102 lantai atau 922 kaki. Lift akan naik dengan kecepatan 700 kaki per menit. Jadi, kau masih punya waktu. Oh, iya, itu kalau memang mungkin. Jangan berteriak di bawah air, karena kau akan tersedak. Jaga dirimu untuk tetap sadar dengan cara apapun. Bersembunyi, mereka adalah tetangga dari bawah. Kau menenggelamkan mereka. Nah, itu dia. Aku harus pergi, dan kau akan memikirkan semuanya sendiri. Apa kau kaget karena kau satu-satunya penumpang di pesawat ini? Boeing 767 ini milik maskapai paling berbahaya di dunia. Scam Air. Tepat setelah perusahaan ini berdiri di tahun 2003, salah satu pesawatnya keluar dari landasan saat mendarat. Banyak penumpang terluka, tapi untungnya semuanya selamat. Kemudian sekali lagi, setelah kejadian itu, salah satu pesawatnya menghilang dari radar setengah jam sebelum mendarat. Setelah 2 hari pencarian ditemukan menabrak gunung dan dari 104 orang di dalamnya hanya mikroba yang selamat. Aturan nomor 1 di pesawat, selalu kencangkan sabuk pengaman. Kepadatan udara terus berubah. Bayangkan saat musim panas, kau terbang di atas lapangan dengan angin hangat bertiup di pesawat. Kemudian tiba-tiba lokasi berubah dan kau mulai terbang ke atas danau yang dingin. Angin hangat tiba-tiba berhenti mempengaruhi pesawat dan kau mulai wih! Turbulensi mengguncang pesawat dan menurunkan sejauh 3 meter. Dan semua ini terjadi dengan kecepatan 800 km per jam. Dan jika tanpa sabuk pengaman saat manuver 2G, kau akan mati. Minimal tabrakan tunggal dengan kursimu atau mematahkan tulang rusukmu, memutar lenganmu, mematahkan tengkorak, dan kemudian, oh sial! Udara tipis yang keluar dari mesin menarik petir lebih kuat dari apapun di darat. Namun yang paling menarik adalah bahwa pesawat besar seringkali menciptakan petir sendiri. Dari ekor, pelepasan listrik ratusan ribu ampere menyebar ke awan. Dan dari hidung ke tanah, petir bisa memecahkan kaca depan dan mematikan semua elektronik di dalamnya. Pegangan Arnold, pendaratan bisa lebih buruk daripada di pantat jelek bibimu. Astaga Arnold, sepertinya kau akan bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Apa ini benar-benar terjadi? Arnold, apa kau akan menikah? Dunia dijangkiti oleh wabah baru. Ada titik-titik di kulit mereka yang terinfeksi. Ruam parah menutupi wajah mereka. Batuk terus-menerus. Dan gigi depan mereka itu copot. Agar mereka semua tidak diisolasi. Orang-orang melakukan penyuntikan massal dengan membeli vaksin di pasar gelap. Dengan sengaja membahayakan diri. Karena vaksin itu belum disetujui. Tapi mereka melakukan semua ini agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal. Arnold, sedang apa kau di sini? Oh, kau sedang berkencan? Keren. Tapi tentu kau bisa menemukan tempat yang lebih romantis dibanding kafe di pinggir kota seperti ini.
Ini dia. Wow, kau bilang apa padanya hingga dia mau berkencan denganmu. Bagaimana bisa ada banyak zombie di sini? Arnold, sepertinya Susie dalam masalah. Zombie pada umumnya memiliki kulit hijau dan baunya seperti kaki nenekku. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti pemain game biasa yang tidak makan selama 3 hari. Tapi tidak, zombie punya makanan sendiri. Biasanya, makhluk lucu ini memakan otak manusia. Arnold, apa yang kau lakukan? Wow, itu baru yang aku sebut dengan senjata. Siapa itu? Wow, tidak mungkin. Itu Chuck, si Norris. Dan dia punya segala jenis senjata di sini. Sekarang dia akan mulai menghajar. Alamak, ini terlihat brutal bahkan untuk standarku yang rendah. Tapi sangat keren. Astaga, ada berapa zombie di sana? Sepertinya hanya tersisa pria besar ini saja. Kau sebut itu pukulan? Ini baru pukulan. Kencanmu sepertinya dibatalkan karena serangan zombie yang tidak terduga. Arnold, jangan lupa soal Susie. Astaga, apa mereka itu abadi? Chuck, injak gasnya. Itu lumayan juga. Oh tidak, lihat Arnie, kau dan Susie punya kesamaan. Sama sepertimu, dia kehilangan jarinya. Sepertinya keadaannya makin memburuk. Cepat, lakukan sesuatu. Kalian harus selamatkan dia. Jadi, ini orang yang bisa membantu kita. Siapa dia sebenarnya? Grigory Rasputin. Dia adalah orang paling misterius di abad 20. Dia disebut memiliki kemampuan hipnotis dan bakat penyembuhan yang luar biasa. Tempat yang sangat mengerikan. Bahkan lebih buruk dibanding kafe tempat kau undang Susie, Arnold. Apa yang kita lakukan di sini? Kita mau kemana? Seperti inilah kantor dokter gigi yang akan kau bayangkan. 100% mengerikan. Hei, bisakah kita berhenti sebelum terlambat? Di sini, semua mengikuti tradisi terbaik perayaan ala Rusia. Vodka, balalaika, beruang, dan menari hingga pagi. Dan ini dia pria yang kita butuhkan, Grigory Rasputin. Ini dia orangnya. Sepertinya tabib kita sudah minum 80 ramuan. Sepertinya kau harus mengatasi semuanya sendiri. Kau tidak perlu mengkhawatirkan dia. Semua orang membicarakan vaksin terbaru. Banyak yang sudah mencobanya sendiri. Tapi ternyata vaksin itu ada efek sampingnya. Orang-orang berubah menjadi zombie. Grigory Rasputin ini ternyata seorang dukun sejati. Dia mengambil keuntungan dari keadaan itu dan menciptakan vaksin yang menghancurkan virus. Tapi mengubah makhluk hidup menjadi zombie. Bahkan Chuck pun terkejut. Chuck, giliranmu. Astaga, sial bagaimana dia melakukannya. Dia bahkan lebih keren dibanding saat di film Walker Texas Ranger. Ternyata Van Damme belajar dari orang ini. Ini dia bosnya. Orang besar ini tidak akan mudah untuk dikalahkan. Arnold, hanya kau yang tersisa. Arnie, kau adalah kesatria. Ingatlah semua yang aku ajarkan. Dan yang terpenting, ingatlah tidak ada musuh kecuali dirimu sendiri. Arnold, apa kau? Sudah kuduga. Selamat tinggal Arnold, kau orang baik. Oh, kini aku paham. Kejutan luar biasa. Arnold, aku ucapkan selamat. Karena kini kau akhirnya menikah, meski dengan zombie. Walaupun kau sendiri juga zombie, tapi apa bedanya? Bahkan zombie juga bisa mencintai. Yang ada tepat di depanmu adalah generasi baru DeLorean. Aku telah tingkatkan Tesla ini agar kau bisa pergi tidak hanya ke kota lain, tapi juga ke tahun lain. 1986 contohnya. Berhasil! Kita berada di pusat tenaga listrik nuklir Chernobyl beberapa menit sebelum bencana itu. Arnold, bawa kameranya. Kau akan rekam ledakannya dan aku akan unggah videonya di YouTube. Setidaknya 20 juta tayangan akan dijamin. Apa baterainya mati? Isi dulu dayanya. Itu stop kontak tipe Eropa, bodoh. Kau butuh adaptor. Atau aku rasa tidak. Jadi, itu semua karena kau? Tidak masalah. Kau harus pergi dari sini secepatnya. Ada power bank di kotak sarung tangan. Colok ke mobil. Siap, butuh setidaknya 60 detik untuk mengisi dayanya.
Cepat keluarkan baju pelindungnya. Hanya dengan melihat areanya, kau tidak akan tahu telah berada di zona radiasi. Tapi kenyataannya, radiasi di sini sangatlah besar. Bukan itu yang aku harapkan. Mungkin tasmu tertukar dengan orang lain? Dengan radiasi di atas 500 ronsen, rambut dan kukumu akan langsung rontok. Kulitmu berubah menjadi merah dan semua penyakit yang kau derita memburuk. Tapi kau beruntung, Arnold. Kau tidak akan merasakan sakit karena kau dan koma dalam 3, 2, kau sudah tidak sadar. Ini semua terjadi karena radiasi di sini 20.000 ronsen per jam dan teknologi ini tidak bisa mengatasi serangan semacam itu. Baterainya seharusnya sudah cukup untuk ke tahun 2020. Ayo!